kemarin yang merakyat dan lain-lain itu sudah tidak bisa ini lagi, tidak bisa digunakan lagi? Ya kenyataannya kalau merakyat tapi orang lapar kan nggak. Ketika beliau berpasangan dengan ini, kira-kira Anies Puan. Anies Puan. Dua-duanya ini mewakili segmen yang jelas berbeda. Oke. Ya, jelas si kanan dan pendukung si kiri berantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Buka Mata? Wah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Nah, kali ini Buka Mata tidak sedang di Kota Makassar, tapi Buka Mata goes to Jakarta. Jadi kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya sangat menarik untuk bisa Anda simak bagaimana kemudian opini-opini mereka kali ini. Karena untuk kesempatan kali ini kita akan membahas 2 tahun lagi. Ini kita akan segera menjelang pemilu. Nah, kasak-kusuknya ini sudah mulai terlihat nih dari sekarang. Bahkan beberapa waktu lalu sudah muncul koalisi-koalisi ke permukaan. Kira-kira dari koalisi-koalisi tersebut yang manakah kemudian yang bisa membuat masyarakat ini jatuh hati? Tapi kita berkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Sudah ada Bang Riko Marbun. Halo, apa kabar Bang Riko? Alhamdulillah. Assalamualkum. Selamat datang ke Jakarta. Terima kasih. Tim Buka Mata ini. Ya, terima kasih atas undangannya. Datang Buka Mata ya. Nanti datang gantian ya. Oh, Bang siap. Riko yang ke Makassar. Siap. Oke. Nah, Masa kita diajak jalan ke Losari ya? Oh, pasti. Makan pisang epe ya. Sip. Bang Riko ini merupakan pengamat politik dan juga direktur eksekutif dari Median yang tentunya sudah sejak lama ini memantau bagaimana konstelasi politik yang ada di Indonesia. Dan kali ini yang paling menarik adalah bagaimana 2 tahun ke depan ini yang akan menjadi ruang yang sangat panas di Indonesia untuk perpolitikan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal kasak-kusuknya ini sendiri, ini yang baru-baru kemarin ada yang habis ini nih ya. Launching. Terlalu banyak launching sekarang. Banyak launching nih Bang Riko nih. Gimana nih? Ya memang pemilu 2024 ini jadi pemilu satu-satunya sepanjang sejarah ya. Yang capresnya itu sudah muncul bahkan sebelum presidennya itu dilantik. Jadi sebelum presiden 2019 itu dilantik, itu seingat saya ya beberapa tahun lalu itu sudah mulai kasak-kusuk siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya kasihan juga Pak Jokowi. Kayaknya udah siap banget buat diganti. Itu nggak terjadi di 2019, itu tidak terjadi di 2014, itu tidak terjadi juga di 2009. Baru terjadi kemarin di 2019. Oke. Nah, dari koalisi-koalisi yang bermunculan ini kan juga tentunya membuat bingung masyarakat ya. Nah, dari koalisi yang ada ini yang benar-benar berkoalisi yang mana nih? Soalnya kemarin dibilangnya ada yang berkoalisi, tahu-tahu ketemu sama yang lain. Gimana nih Bang Riko? Jadi belum menikah aja sudah fair. Waduh, ya. Sudah banyak gitu affairnya gitu ya. Ya apapun alasannya. Tapi kalau saya melihat sih sekarang ini sebenarnya begini, kalau koalisi di Indonesia itu sangat taktis sifatnya. Hampir relatif tidak ada koalisi yang sifatnya itu ideologis dan umurnya itu tidak bertahan lama. Saya ambil contoh misalnya bahkan saat usia pemerintahan Pak Jokowi itu masih ada 2 tahun lagi, kan ini ada koalisinya kan. Dan sekarang terbentuk koalisi baru yang isinya adalah anggota koalisi pemerintahan sekarang, kemudian terbentuk lagi koalisi yang lain yang isinya ada anggota oposisi, ada anggota koalisi. Jadi belum selesai 2 tahun aja, ini koalisinya ini udah bubar, udah bubar begitu. Bahkan sekarang seperti tadi yang disebutkan, ada yang sudah masuk di koalisi A begitu ya, kemudian tiba-tiba asik melihat-lihat dan aktif di koalisi B atau koalisi C, koalisi D. Nah jadi itu kita jangan terlalu sebenarnya sih sebagai masyarakat ya kita anggap aja ini tontonan politik yang drama yang dinamis ya, pasti ini akan berganti-ganti, tapi jangan terlalu berharap bahwa ini akan terus. Kemudian kalau yang saya lihat juga kedua ini ada
ada capres beneran dan dalam tanda kutip nih ya, tanpa bermaksud negatif, ada capres jadi-jadian. Begitu ya. Perbedaannya. Jadi, ya perbedaannya adalah banyak koalisi yang terbentuk tapi nggak kelihatan siapa capresnya. Ya, ini ada koalisi misalnya Indonesia Bersatu, semua ketum-ketum partai dan suaranya gede-gede, tapi nggak ada satupun yang bersedia menjadi capres. Nah, itu aneh. Belum mau maju atau masih kira-kira masih ada pikiran untuk wah ini saya kayaknya belum punya nilai tambah nih mungkin di masyarakat atau seperti apa? Ya kalau gitu nggak usah buat koalisinya dulu kan. Jangan buat koalisinya dulu, mending lebih baik mereka bekerja, komunikasi kepada publik, menaikkan elektabilitasnya, barulah dibuat koalisinya. Ini kan terbalik, koalisinya dulu dibuat, habis itu bingung cari orangnya yang mana. Itu kan makanya waktu KIB dibentuk, Caimin misalnya dia langsung datang, ya saya mau gabung, asal saya capresnya. Nah ini baru capres beneran gitu maksud saya. Jadi ada orang-orang yang memang langsung real ya, seperti Pak Prabowo, Mbak Puan. Ini saya bicara tokoh-tokoh partai ya. Kemudian Caimin itu. Jadi sejauh ini sih mungkin AHY kali ya, tetapi AHY ini kan dia lebih memposisikan dirinya sebagai kuda hitam, bukan kuda putih. Jadi ya maunya belakangan gitu ya. Kita nggak tahu dia kenapa nggak mau mulai duluan. Tapi setidaknya ini ada 3+1 orang yang masuk dalam kategori ketum-ketum parpol. Nah ini capres benerannya kurang lebih lah begitu. Nah sementara yang lain ini pada buat koalisi tapi nggak jelas siapa yang menjadi capresnya. Itu makanya saya namakan itu capres jadi-jadian. Mungkin karena masih nunggu restu. Nah, restu dari siapa? Kan yang punya tiketnya kan dia. Itu kan jadi masalah kan di situ. Mau nunggu restu siapa lagi kan gitu. Nah, siapa tahu ada restu-restu yang diperlukan untuk maju seperti itu untuk bisa meyakinkan untuk maju atau kalau sudah level ketua partai harus menunggu restu dari lain kan berarti rasa kepercayaan dirinya kan bermasalah itu. Masa kita mau dipimpin oleh orang seperti itu kan? Jadi dari wajah-wajah yang kemudian muncul dan kemudian juga memberikan masyarakat ini pilihan dari hasil survei Median itu sendiri. Ini siapa nih yang saat ini menjadi paling teratas atau masuk ke Jadi kalau dari data yang saya rilis kurang lebih 2 bulanan yang lalu, itu sebenarnya secara berurutan itu ada Pak Prabowo masih nomor 1, kedua Anies Baswedan, yang ketiga Ganjar ya. Cuma karena data ini sudah beberapa bulan lalu, itu ada orang seperti ada Ridwan Kamil, ada AHY, ada Sandiaga Uno, ada Mohaimin Iskandar dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat itu ada klaster ketum parpol, ada klaster menteri, ada klaster tokoh-tokoh keamanan dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih 5-10 besarnya itu. Nah, itu kalau melihat dari data hasil survei itu sendiri, ini terlepas dari apakah mereka betul nantinya akan berpasangan atau tidak. Tapi kalau dari Bang Riko ini sendiri, apakah pernah sempat ini melihat bahwa bagaimana peluang dari masing-masing calon ini seandainya mereka berpasangan? Sebenarnya sih itu masih terlalu dini ya, karena kan jadi sebenarnya gini, pertarungan pilpres itu dari pilpres ke pilpres umumnya itu adalah pertarungan presnya, bukan pertarungan wapresnya. Makanya kita bisa ingat waktu 2019 lalu itu kan Kiai Ma'ruf itu kan masuknya belakangan itu. Tiba-tiba ya. Setelah sudah ada yang ngukur baju begitu ya. Sudah ada yang sedikit-sedikit mohon maaf ya sedikit GR gitu ya. Beritanya udah kemana-mana atau nggak jadi kan gitu. Karena memang pada akhirnya pertarungan pilpres itu ya pertarungan capres dan capres, bukan pertarungan wapres utamanya. Betul itu akan membantu, tetapi ya seperti dalam tanda kutip ya, sesuatu yang sifatnya cadangan kan akan dikeluarkan bila waktunya sudah cukup kan begitu. Jadi sama sekali walaupun mencoba untuk memasangkan seperti itu ya. Kita bisa sih kami pernah melakukan simulasi-simulasi itu, tetapi umumnya secara urutan itu tidak jauh berbeda dengan hasil waktu mereka dimajukan sendirian ya. Jadi tetap secara secara urutan itu ada di Prabowo. Nah, kemudian bersainglah ini antara Anies dengan Ganjar begitu. Pernah tidak ketika turun untuk melakukan survei ke masyarakat, kemudian dari nama-nama yang diberikan, ada nama lain yang muncul? Nama lain itu banyak sekali yang di bawah ya, seperti misalnya figur-figur non-parpol ya, seperti misalnya Pak Andika itu kan keluar, kemudian
ada ketum-ketum parpol baru begitu ya, seperti Pak Anies Mata itu juga keluar namanya, Fahri Hamzah itu juga keluar namanya, dan beberapa tokoh yang lain seperti Pak Mahfud MD itu juga keluar namanya begitu. Jadi bahkan Ahok pun ada yang pilih. Iya, jadi istilahnya giring niji itu juga ada. Ada ya? Ada, walaupun memang tidak besar ya, karena memang masing-masing itu mungkin belum mengkampanyekan dirinya secara serius. Tetapi nama-nama seperti itu, nama-nama seperti yang saya sebutkan tadi itu muncul. Tapi apakah presentasinya ada yang di atas 1% mungkin? Ada yang di atas 1, ada yang di bawah 1. Ada yang di bawah 1. Tapi kan kalau kita bicara Indonesia, 200 juta orang, 1% berarti 2 juta orang. Nah, itu mungkin sekota Makassar. Berapa jumlahnya? Lebih dari sejuta. Ya, kurang lebih begitu kan. Nah, itu seperti pemilih di kota Bandung lah, tempat saya tinggal, 2 juta orang begitu. 2 juta. Jadi maksudnya 1% itu jangan hanya dilihat angkanya, tapi jumlahnya itu gede juga untuk kasus Indonesia kan. Berarti ini semakin banyak variasi varian yang bisa dipilih oleh menu-menu yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk para calon mereka nanti. Nah, jadi sebenarnya kan begini. Menunya itu banyak. Cuman pada akhirnya yang disodorkan kepada rakyat itu kan akan sangat tergantung dari pemilik restoran kan begitu. Nah, kalau kita bisa asumsikan menu itu kemudian adalah daftar nama capresnya, pemilik restorannya ini kan adalah partai politik kan begitu. Jadi memang ini problemnya ini ada dua. Jadi kandidat itu selalu menghadapi dua problem. Dua problem ini harus diselesaikan secara simultan. Problem yang pertama itu adalah problem keterpilihan, ya itu berarti kan kalau kita anggap menu tadi itu makanannya enak atau enggak kan begitu. Yang kedua adalah tiketnya dapat atau enggak. Jadi kalau makanannya enak, kontrol enak misalnya. Kalau nggak ada di menu kan ya udah mau gimana lagi, nggak bisa pilih kita. Walaupun saya mau kontrol. Kalau nggak ada di warteg ya nggak ada kan. Apa boleh buat kan, nasibnya kan begitu. Makassar, yes, gitu itu ya. jadi makanya begitu. Jadi ini selalu menjadi bermasalah antara dua hal ini. Jadi si kandidat itu harus memastikan pada saat yang bersamaan elektabilitasnya naik, pada saat yang bersamaan juga dia dapat tiket dari partai politik. Nah, lagi-lagi selain pilihan dari nama, bukan cuma nama tapi dari keterwakilan mereka, sipil, kemudian dari militer, ini yang mana yang paling saat ini menurut Bang Riko yang paling menarik perhatian dari masyarakat? Kalau sekarang ini sebenarnya pembagian antara sipil militer, Jawa, luar Jawa, atau kemudian yang pembagian seperti itu memang ada pengaruhnya, tapi sebenarnya nggak terlalu besar. Yang lebih difikirkan sekarang itu sebenarnya adalah mana capres atau kandidat yang mampu menjawab tuntutan pada saat ini. Saya ambil contoh misalnya di situasi menjelang 2024 itu sangat berbeda dengan situasi menjelang 2019. Ya, dulu 2019 nggak ada COVID, ya, nggak ada krisis ekonomi. Nggak ada perang, semua cerita-cerita yang susah ini adanya sekarang, begitu ya. Dan bahkan dari data yang saya ambil kurang lebih 2 bulan yang lalu, itu waktu saya tanya apa kepuasan masyarakat terhadap kerja pemerintah secara umum, itu angkanya di bawah 50%. Baru sekarang lah misalnya saya menemukan bahwa ada ketidakpuasan masyarakat begitu ya. Bahkan saya sebenarnya baru saja menyelesaikan survei media sosial melalui platform Facebook beberapa waktu yang lalu, tapi datanya belum saya analisa secara keseluruhan. Saya bisa menemukan di situ pada saat saya bertanya ya, apakah Anda merasa ada krisis ekonomi sekarang ini? Itu di atas 80% itu menjawab iya. Berarti ini ada kesulitan yang yang sangat terasa, dan itu kan sebenarnya nggak perlu survei. Kita pulang beli minyak mahal, telur mahal, cabai mahal. Nah, itu kan terasa banget di rumah kan begitu. Dan itu kita potret juga. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah jadi gaya-gaya dan variabel-variabel lama, sipil militer, keterwakilan etnis dan lain sebagainya, oposisi atau koalisi itu tidak menjadi pertimbangan yang primer sebenarnya. Yang menjadi pertimbangan itu sekarang adalah siapa nih yang bisa menyelesaikan krisis ini, dan yang lebih penting lagi adalah siapa yang dianggap bertanggung jawab
ketika atas krisis yang semakin dalam ini gitu. Oke, berarti ini kita masih harus menunggu sampai nanti menjelang pemilu sehingga kita bisa mengetahui apa visi misi dari para capres-capres itu sendiri. Iya, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya adalah gaya yang dipakai untuk berkampanye di 2019 atau 2014 lalu itu nggak bisa dipakai gaya sekarang. Yang kemarin, itu tadi udah dijawab. Berarti gaya yang kemarin yang merakyat dan lain-lain itu sudah tidak bisa tidak bisa digunakan lagi. Ya kenyataannya kalau merakyat tapi orang lapar kan nggak bisa menjawab kan begitu maksud saya. Jadi itu dulu yang harus diselesaikan. Apalagi kemarin misalnya saya baru membaca NATO misalnya bicara bahwa ini perang di Rusia lawan Ukraina itu akan semakin panjang. Bahkan dia menyebutkan menahun, artinya bertahun-tahun. Nah sekarang harga BBM harus kita bayar aja, itu sudah seperti itu. Ya, Pertalite dan yang lain sebagainya itu kalau harus ngisi aplikasi dulu kan. Itu kan artinya pembatasan. Dan harga misalnya Pertamax, Pertadex dan lain sebagainya ya, itu kan subsidi. Nah, sampai kapan kita mampu tahan itu? Iya, sampai kapan kita akan tahan itu? Nah sekarang mana capres yang bicara itu? Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Itu masalahnya tuh di situ. Semua sibuk bahas tentang balapan. Semuanya sibuk nih. Tapi mungkin itu buktinya kan setelah balapan di Mandalika dan balapan Formula E kan harga-harga kan tetap aja nggak turun. Tetap aja seperti itu. Tapi mungkin ada di bidang atau lapangan-lapangan lain seperti UMKM atau hal-hal lainnya yang juga tetap bisa meningkatkan ekonomi. Ya kan nggak ada capres yang bicara itu. Masalahnya kan sekarang saya belum melihat itu ada capres-capres atau ada tokoh-tokoh yang mau bicaranya seperti itu. Itu belum kelihatan. Jadi apa? Ini kesannya mereka lagi kalem-kalemnya ya? Saya melihat sebagian besar capres itu terlepas dari situasi publik. Kayak mereka itu nggak ini sama seperti dulu. Mohon maaf ya, waktu kita pertama kali kena pandemi COVID ya, itu ada pejabat misalnya yang menyatakan yang waktu datang ketemu dengan ketemu dengan wartawan, nggak usah dipakai maskernya katanya begitu, nggak ada nih apa-apa nih kan begitu. Bahkan ingat nggak waktu pembahasan sekian tahun yang lalu waktu pandemi COVID itu datang ke Indonesia, pembahasannya di media apa? Orang Indonesia kebal COVID katanya. Nggak lama setelah itu berapa ratus ribu orang yang kehilangan nyawanya kan. Ini artinya kan kita ini seakan-akan tidak mampu mengkalkulasi secara rasional dan membuat kebijakan atau berkomunikasi secara saintifik. Memang ini problem yang harus dihadapi kan begitu. Nah sekarang ini yang dihadapi ini krisis ekonomi. Nah tapi pendekatannya pendekatan foya-foya dan hura-hura kan jadi aneh kita nih kan begitu. Jadi sepertinya masyarakat masih menunggu lagi ya, masih butuh waktu lagi untuk menunggu. Harus santai dulu ya mereka ya, walaupun yang akan maju nantinya masih udah kasak kusuk, tapi masyarakatnya udah tenang-tenang aja dulu, lihat aja nanti siapa yang akan maju. Dulu ini begitu ya. Nah sekarang ini kita mau memperlihatkan wajah-wajah, wajah-wajah ya. Nah ini tentunya wajah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia dan saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah tadi menyebutkan bahwa beliau saat ini di posisi nomor 2. Nah, ketika beliau berpasangan dengan ini, kira-kira Anies Puan. Puan Anies. Puas. Kalau dimakan. Apakah masyarakat akan puas dengan pasangan ini? Ya itu harus ditunggu tuh. Oke. Tapi kalau melihat dari hasil survei ataupun juga bagaimana pendekatan politik kemarin, apakah mereka ada peluang mungkin? Jadi ada dua pendekatan nih. Satu, kalau kita ngelihat tokoh yang di sebelah kanan ini berarti ya, Mbak Puan ini kan dia ini pemegang golden ticket lah, kurang lebih kan begitu. Dia bisa berpasangan dengan siapapun. Artinya semua yang mau berpasangan dengan Mbak Puan nggak usah mikir-mikir dan capek-capek lagi untuk ngumpulin, nggak usah buang-buang logistik untuk ngumpulin tiket. Cukup satu tiket aja beres. Begitu. Selesai. Tinggal sekarang pertanyaannya adalah orang mau pilih atau enggak, kan begitu. Dua-duanya ini mewakili segmen yang jelas berbeda. Ya, jelas si kanan dan pendukung si kiri berantem. Nah, itu kan udah jelas tuh. Kita nggak usah bilang macam udah pasti tuh mereka dulunya berantem. Yang jadi pertanyaan adalah ketika mereka kawin, ini kira-kira pendukungan di bawah akan terjadi
kawin paksa atau kawin sukarela kan begitu kurang lebih. Ya kita harus tunggu. Tapi kalau dari sisi sisi politik ini akan sangat menguntungkan dua-duanya. Karena waktu masih 2 tahun lagi, mereka masih bisa berkampanye dan berkomunikasi ke publik kan begitu. Ini elektabilitasnya tinggi, yang satunya lagi udah punya golden ticket. Iya begitu. Dan ini kan kalau saya melihat kemarin misalnya banyak billboardnya di Jawa Barat yang saya lihat ya, saya tinggal di Kota Bandung itu kan banyak juga yang sudah menggunakan pilihan-pilihan kata-kata yang berbau ke kanan-kananan. Ya, seperti misalnya fotonya beliau ini pakai kerudung begitu ya, kemudian imun. Simbol-simbol seperti itu masih digunakan ya. Terus imun, terus aman insya Allah kan begitu kan dia taruh tuh di billboard. Artinya beliau sendiri nih kita lihat ini sudah memposisikan dirinya bergerak dari kiri ke tengah bahkan mungkin ke kanan begitu. Nah selanjutnya dari 2 ini nanti Bang Riko yang milih nih. Kalau saya majukan, iya Bang Riko yang milih. Saya ini kebiasaan nanya orang dan orang yang pilihin. Di sini saya yang nanya Bang Riko. Saya majukan Gus Muhaimin. Caimin. Ini kalau Caimin dimajukan, kira-kira ini dengan siapa nih? Untuk yang 2 ini, untuk 2 ini. Caimin dan kira-kira sama siapa nih? Saya mikirnya mungkin beliau ini nggak mau pasangan sama 2 ini. Kita coba lihat nih, dia ada yang lain ini. Ada sekarang Pak Ganjar, ini yang baru-baru. Siapa nih? Ganjar nggak. Terus coba. Nah satunya setelah ini. Setelah ini. Kalau ini kayaknya nggak ada yang mau pilih itu. Belum ada yang mau pilih sekarang. Ini si penduduk survei. Ini dia nih. Kan udah ini ada ya. Ini sudah jelas pertemuannya kemarin sudah jelas ya? Dibuat di Kertanegara. Secara angka juga relatif baik begitu kan, dan mewakili dua segmen yang berbeda kan begitu. Nah, ini dulu jelas ada di koalisi, ini sekarang ada di masuk juga. Sekarang oposisi yang berubah menjadi koalisi jadi koalisi, cuman pemilihnya di bawah masih merasa bahwa ini oposisi kan begitu. Tapi kalau dua-dua ini maju itu sebenarnya cukup ideal kalau menurut saya. Nah ini kan baru-baru aja. Karena sebelumnya ini bahkan pernah tersiar kabar Prabowo Puan. Ya itu bagus juga sebenarnya kalau ini mau berpasangan ya. Jadi kalau mau ditanya ke saya, ya sebenarnya kalau keterpilihan ini sama-sama kuat. Secara partai juga relatif beres ya. Nah, cuman kan ini ada satu masalah menurut saya. Siapa yang di PDIP ini ada satu lagi tokohnya nih. Tadinya ada 2, ya. Cuman sekarang sisa 1 nih. Sisa 1. Nah, itu dia fotonya tuh. Nah, jadi ini ada Mbak Puan, ada Ganjar, Mas Ganjar, dan dua-duanya ini kan masih dalam satu partai yang sama. Dan kalau kita misalnya sebagai orang luar melihat, dinamika internal partai ini sangat panas kan begitu. Bahkan sampai menyeret-nyeret Pak Presiden. Bahkan kemarin pada saat Pak Ganjar ini diumumkan sebagai salah satu capres dari Nasdem begitu kan. Langsung disebutin ya partainya. Kan itu kan kemarin di situ kan ada Anies, ada Ganjar, kemudian ada reaksi. Ada reaksi bahwa ya istilahnya ini kan ambil kader partai sendirilah, masa mau membajak kader partai orang kan. Nah yang jadi menurut saya walaupun nanti ini walaupun kalau nama ini disebut misalnya perpasangan antara Ganjar Puan atau Puan Ganjar, terserah mau siapa satu siapa nomor 2, pasti orang akan mengatakan pertama kali adalah ya jangan sendirian dong. Kalau bisa dia pasangan sama partai lain kenapa gitu. Dia tidak mengambil partai lain. Tetapi menurut saya itu ada beberapa keuntungannya. Satu, elektabilitas Ganjar itu memang sudah tinggi. Yang kedua, soliditas PDIP itu bisa lebih terjaga. Itu bisa lebih terjaga kan? Dan memang kan buat terah dari Soekarno begitu ya. 2024 ini kan satu momen yang sangat spesial begitu ya, karena 2019 mereka tidak bisa masuk, 2014 mereka tidak bisa masuk, padahal mereka partainya partai pemenang pemilu. Nah, masa 2024 itu tidak masuk lagi kan? Seiring dengan kata-kata Ibu Mega bahwa beliau sendiri sudah semakin sepuh, usianya sudah bertambah kan begitu. Jadi mau nggak mau masuknya Mbak Puan di eksekutif di negeri ini itu kan suatu hal yang sebenarnya sangat
penting buat PDIP kan begitu. Kalau pertanyaannya lagi misalnya ada pertanyaan gitu ya. Kenapa kok misalnya satu partai? Nah, saya mau bicarakan dulu aja gitu ya, tahun waktu Pak SBY itu pada periode kedua, dia sudah tidak lagi menggunakan logika representasi. Waktu periode pertama SBY JK ada representasi Jawa luar Jawa. Begitu periode kedua karena dia yakin dengan angka elektabilitasnya cukup baik, SBY Budiono Jawa-Jawa. Jadi sebenarnya representasi itu nggak terlalu penting kalau memang dia yakin gitu. Berarti lagi-lagi sekali lagi bagaimana kemudian kerja mereka nanti di sisa tahun itu ini. Betul. Oke, kita ke gambar berikutnya. Ya. Ini jelas pengen jadi presiden, tapi masalahnya partainya sendiri kurang begitu pede menyebutkan namanya, itu yang jadi masalah begitu. Jadi ya kan, ya gimana sekjen partai aja menyebutkan bisa mendukung Gus Muhaimin kan begitu kan. Jadi ya partainya sendiri belum yakin. Partainya sendiri belum yakin, padahal balihonya ada di mana-mana. Nah, ini menyebut dirinya sebagai kuda hitam, ya. Tapi orang-orang banyak menggadang-gadang sebenarnya lebih banyak antara dia dengan Anies Baswedan. Oke, dengan Pak Anies. Kalau kira-kira ini kan juga ada sisa-sisa militernya nih, digabungkan dengan ini. Karena kita juga mendengar bahwa ada ketidakpuasan dari militer dengan pemerintahan yang ada saat ini. Ini kalau berpasangan nanti bingung nih, siapa yang hormat terhadap siapa nih. Misalnya, ini nomor kan satu. Ini ketua parpol. Ini nomor satu. Kan soldier never dies. Begitu. Yang ini udah jenderal bintang 4. Jadi siapa ketemu siapa kan, siapa hormat terhadap siapa, kita jadi bingung nanti nih gitu. Oke. Lanjut. Nah, Pak Erlangga. Nah, Pak Erlangga ini sebenarnya ya. Jadi yang jadi problem, bukan problem menurut saya ya. Jadi istilahnya Golkar ini partai yang besar, begitu kita harus akui bahwa bahkan pada saat dia kena goncangan besar pasca reformasi aja, dia bisa bertahan, begitu. Dan sekarang pun angkanya cukup baik. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan yang saya melihat sekarang, Pak Erlangga ini agak menurun intensitas komunikasinya itu agak menurun ya. Jadi misalnya beberapa bulan yang lalu nih. Waktu billboard beliau itu dikritik oleh banyak orang, begitu ya. Itu kan terasa habis itu situasinya kan menurun. Kalau menurut saya sih nggak usah khawatir, maju aja terus. Kenapa? Karena kritik itu umumnya datang dari, kalau saya lihat datang dari buzzer yang mendukung capres yang lain. Jadi sebenarnya maju aja. Berarti sikap agresif yang kemudian dipertunjukkan oleh Pak Erlangga beberapa waktu lalu itu sudah langkah yang tepat ya? Kalau nggak mungkin angkanya nggak naik, kan begitu. Sebenarnya kan Erlangga yang tadinya berbarengan dengan Mbak Puan di 20 besar, sekarang ini sudah masuk ke 15 besar kan begitu. Oke. Nah, sekarang saya akan menaikkan gambar tanda tanya seperti ini. Dari tokoh-tokoh yang sudah saya munculkan, kira-kira ada tokoh lain lagi nggak yang bisa menjadi pertimbangan dari masyarakat? Jadi kalau kita melihat ya, kalau berkaca misalnya dari naiknya Pak Jokowi aja menjadi presiden, ya kan, sebenarnya kan beliau ini dari wali kota, terus ke gubernur, begitu terus jadi presiden. Dulu aja kan itu munculnya di ujung-ujung begitu ya. Munculnya di ujung-ujung, bukan memang disiapkan, maksudnya bukan terasa jauh-jauh hari, enggak, tapi di ujung-ujung itu dia baru muncul. Bahkan banyak yang meremehkan. Jadi ini kan wali kota. Kisahnya mulai dari wali kota dan lain-lain itu tidak dihitung sebagai perjuangan. Iya, bahkan gini kan, dia datang bahwa beliau ini dia kan baru ngurus skala kota. Waktu menjadi gubernur aja kan waktu kotanya dia juga di Solo, kotanya juga di Solo. Ini kan Jakarta. Dia harus bertarung sama Fauzi Bowo kan begitu kan, Pak Foke waktu itu kan, yang jelas secara kapasitas ada, dia petahana juga, tapi kan buktinya nih tergulung begitu maksud saya. Jadi mungkin tanda tanya ini mungkin kita perlu waktu untuk melihat siapa-siapa saja yang bisa maju. Cuman nama-nama yang saya sebutkan tadi ya, ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah, ada Giring Niji, ada apa namanya? Walaupun kemarin gara-gara F1 ini sempat ini ya namanya ya, formulanya ini. Tapi kan Formula E maksudnya. Tapi kan bagi pemilihnya mungkin itu memang sesuatu yang harus dia suarakan begitu ya. Bagi target audiens yang dia sasar,
memang itu kata-kata itu tepat, cuman seberapa besar kan kita masih belum tahu kan. Oke. Beberapa waktu lalu saya juga sudah sempat pernah bertemu dengan salah satu ketua partai yang memang kita bisa katakan belum lolos verifikasi ya. Tapi beliau juga nampaknya ini juga tertarik untuk melihat bagaimana konstelasi politik yang akan datang. Tadi juga sudah disebutkan sih sama Bang Riko. Nah, Bang Riko, gimana Bang Riko? Wah, ini orang keren ini. Soalnya gini Bang Riko, saya juga sebenarnya sempat kaget nih Bang Riko. Setelah hilang sekian lama, beliau muncul. Jadi yang saya ingat dari Pak Anies Mata ini adalah jauh sebelum Partai Gelora itu dia didirikan kurang lebih 2 tahun yang lalu. 4 sampai 5 tahun yang lalu beliau ini sudah selalu bicara tentang krisis. Cuma kan dulu itu kita nggak ngerti krisis ini bakal seperti apa. Kita nggak tahu COVID, kita nggak tahu perang juga baru kita lihat sekarang. Beratnya situasi ekonomi baru kita lihat sekarang. Jadi kita ini perlu tokoh-tokoh yang memang istilahnya mampu menganalisa situasi dan kemudian beradaptasi dengan situasi jauh sebelum situasi itu ada. Jadi bekerja itu bukan hanya pencitraan gitu maksud saya. Perlu ada orang-orang yang memang mampu berpikir dengan jernih apa yang akan dihadapi bangsa ini. Saya pikir itu kualitas yang dimiliki oleh beliau. Terima kasih Bang Riko. Nah, saya berharap bahwa nanti menjelang Pilpres nanti kita bisa ketemu lagi terus kita bahas lagi kira-kira siapa lagi nih. Jangan jelang Pilpres, kelamaan itu. 2 tahun lagi nggak apa-apa. Tapi nanti Bang Riko yang ke Makassar ya. Tenang aja bisa. Baik, terima kasih banyak Bang Riko. Waktunya sudah tampil di Buka Mata di program Kopi Tumpah bersama dengan para pemirsa-pemirsa kita yang sering banget mengkonsumsi coto biasanya. Jadi kita nanti coto dan kontrol. Terima kasih banyak dan terima kasih sekali lagi juga untuk para pemirsa di Buka Mata News di Kopi Tumpah. Kita akan berjumpa lagi dengan episode-episode lebih menarik lainnya. Saya Nana Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Maki. Tapada salama.